Saudara, inilah jalan menuju ke Padepokan Hyang Argopuro ya saudara. Menanjak dan seperti Sekarang gua. saya ada di pegunungan Hyang Argopuro. Tuh, kita menyusuri tebing-tebing. Dari ketinggian sinilah saya mengawasi saudara-saudara saya yang berada di dataran bawah sana, baik secara ilmiah juga secara spiritual juga. Saya pun merasa iba terhadap nasib saudara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Salam dari Padepokan Hyang Argopuro atau dari pegunungan Hyang Argopuro. Dari sini saya melihat ke bawah sana, sangatlah memprihatinkan ya, nasib saudara-saudara saya yang berada di dataran bawah sana, yang mengalami tekanan demi tekanan. Di sini saya membaca yang namanya Kitab Ageman. Kitab Ageman ini adalah asli kitab dari Pegunungan Argopuro ya saudara. Dalam kitab ini ada kata yang berbunyi Tikus Piti Anoto Baris. Saya sempat griming ya membaca yang namanya Tikus Piti Anoto Baris ini. Artinya perlawanan rakyat terhadap raja yang bertindak sewenang-wenang. Ini raja bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, akhirnya rakyat melawan kesewenangan dari para penguasa. Itu cerita pada tahun 700-800 Masehi dan terjadi di sekitar Pegunungan Hyang. Karena menurut Prasasti Triesta, di sekitar Pegunungan Hyang itu pernah ada kerajaan yang bernama Kerajaan Giling Wesi. Kemudian di dalam kitab ini Tikus Piti Anoto Baris dapat ditumpas atau dihalau oleh pasukan-pasukan kerajaan pada waktu itu, yang akhirnya Tikus Piti Anoto Baris padam. Kemudian pada masa berikutnya terjadilah bencana alam, yaitu letusan Gunung Purba atau letusan Gunung Hyang, yang awalnya itu ada Pegunungan Hyang itu menjadi satu, saat ini menjadi Pegunungan Hyang Argopuro dan Pegunungan Hyang Brahma atau Bromo. Nah, di dalam kitab ini juga diceritakan bahwasanya setelah masa Tikus Piti Anoto Baris itu dimusnahkan oleh raja dan prajuritnya, kemudian terjadilah letusan gunung yang berturut-turut, yang jumlahnya sekitar 12 gunung ya saudara, 12 gunung. Ketika catatan ini saya teliti dengan baik, kan kebenaran ceritanya di dalam kitab ini tentang letusan Gunung Purba. Kalau cerita tentang penumpasan Tikus Piti Anoto Baris, catatannya ada, tapi bukti sejarahnya tidak atau belum ditemukan. Namun di sisi lain ada bukti sejarah tentang letusan gunung atau letusan 12 gunung. Yang pertama, buktinya itu ada Ranu Agung, Ranu Segaran, Ranu Tengkorak, Ranu Kembar, Ranu Betok, Ranu Merah,
Ranu Segaran Duas, juga Ranu Kelakah, dan Ranu Taman Hidup. Itu Ranu Gedang ya saudara. Dan satu lagi terakhir letusan Gunung Purba pada waktu itu, yang saat ini kita kenal dengan Bromo. Jadi letusan terakhir yaitu Bromo. Jadi bukti-bukti sejarah ranu-ranu yang saya sebut tadi itu adalah dibilang letusan Gunung Purba membentuk kawah. Jadi dari titik ini dapat kita lihat jika memang benar adanya tentang cerita Tikus Piti Anotobaris. Jadi cobalah kita saling mawas diri, saling melihat diri kita masing-masing agar tidak menimbulkan semacam gejolak dan lain-lain. Yang dahulu disebut Tikus Piti Anotobaris, ini masih ada baru lagi, yaitu saudara-saudara saya yang tidak perlu saya sebut di mana ya saudara. Tentunya Anda yang membaca berita juga yang mempunyai HP Android itu pasti tahu di mana rakyat ditekan dan lain-lain lah. Saya tidak perlu menjabarkan itu, yang jelas Anda pasti tahu ya saudara. Jadi mohon untuk penguasa yang mempunyai kepentingan atas kejadian seperti ini, itu mohon dipertimbangkan lagi. Jangan sampai terjadi lagi Tikus Piti Anotobaris. Jika Tikus Piti Anotobaris terjadi, maka setelah itu akan terjadi bencana yang sangat mengerikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdamaian dari Padepokan Hyang Argopuro.